Lu berapa lama kalau mens? Kadang 2 hari, kadang 8 bulan, suka-suka dia aja. Atau orasi kita sambil Darah terus tuh? kayak orang hamil, perutnya jadi gede, kayak ada air, kayak ketuban, bener kayak orang hamil gitu. Kayak kemarin tiba-tiba tengah malam pecah dan dalam kayak orang hamil. Jadi kemarin USG tuh 2 hari yang lalu kosong. Jadi rahim diangkat. Pokoknya kalau gue nyebutnya onderdil perempuan angkat semua. Berarti sekarang keadaannya rahim diangkat. Berarti nggak bisa punya anak dong for the rest of your life. No. Sorry, is it cancer? Guys, jumpa di vlog aku bersama dengan teman lama banget ya. Asli. Dulu kita sempat mau bikin 3 Melanie, inget gak sih? Remember those days? Melanie Ricardo, Melanie Putria. Dan juga Melanie Subono. Kagak mungkin Jin sekarang. Melanie Putria lagi in the hoy, mau kawin lagi dia. Dia lagi happy banget kayaknya. Yes, ketemu di 1, 2, 3 jawab semuanya bersama dengan teman lamaku Melanie Subono. Mel, how are you? I'm Like, alive. how are you? I'm alive. You're alive. I'm good. That's something, right? That's something, exactly. That's something. You're still Gua- breathing. I'm alive. Yeah. I survive another surgery. Yeah, a big one. Big one, Yeah. huge one. Ternyata yang ngedoain satu negara. Yes, benar. Ternyata sekarang bikin banyak baru 14 hari. Yeah. Udah banyak banget yang oke kak saya jadi ke dokter deh. Oke kak saya nggak malu lagi karena ternyata what happened to me lagi-lagi Yeah. bikin pencerahan buat orang lain. Encouragement buat orang lain. I'm good, I'm alive. Oke, boleh cerita sedikit ya Mel, karena saat kita ngobrol kemarin, you said that you really want to share about this, karena banyak perempuan yang mengalami, sedikit perempuan yang berani untuk melakukan pengecekan dan dealing with the fact. Ya. Termasuk gue nih, gue suka takut kadang-kadang untuk bisa go to the doctor, cek, bukan takut apanya Mel, bener tadi kata lo. Takut ketahuan sakit. Lah justru bagus kan sebenarnya kalau ketahuan di awal. Tapi kan tidak semua mental orang, they can handle the fact. Betul. Mungkin kayak yang gue alamin udah 20 sekian tahun gitu. Ya. Tapi yang menjadi apa yang kejadian hari ini sebenarnya dari contoh nggak ngecek itu. Selama 20 sekian tahun gue selalu rajin cek. Oke. Masa pandemi gue nggak mau ke rumah sakit dong. Unless kepepet kan. Siapa yang mau ke rumah sakit? Nah itu yang gue udah cek secara rapi selama puluhan tahun. Karena gue nggak ngecek, terjadilah itu tiba-tiba suatu malam pecah di dalam. Gue nggak ngecek. Akhirnya it becomes bigger gitu. Jadi buat gue tetap cek perlu. Oke. Mendingan ketahuan di fase yang lo masih bisa. Betul. Oke, what can we do about this? Iya. Nah, kayak kemarin tiba-tiba tengah malam pecah dan dalam kayak orang hamil, perutnya jadi gede, kayak ada air, kayak ketuban, bener kayak orang hamil gitu. Ketuban, kayak ketuban gitu. Air, ternyata kan ada kayak kita ada yang isi air, ada yang darah, tumor juga isi macam-macam. Nah itu mungkin dari situ. Terus gue pipis mulu segala. Jadi ya emang ternyata. Then I go to dokter kan, mau nggak mau dong kalau udah kejadian kayak gitu. Ya dia bilang ini udah pecah, isinya bukan 1-2 endo lagi dan atau miom atau tumor lagi. Dia berhenti ngitung di angka 18 apa 20 gitu. Satu lagi, udah ya mbak. Jadi hasil kertasnya cuma perlu operasi karena udah di atas. Perut perempuan biasanya itu beratnya sekitar 200 gram. Gue kemarin tuh udah hampir 2 kilo, 1, berapa kilo. Dan kemarin tuh dikasih lihat gambarnya juga. Yang dikeluarin tuh dibandinginnya sama penggaris 15 cm. Gitu. Jadi ya dokter pun kaget it was that big karena terakhir pas di USG juga nggak semuanya bisa kelihatan karena kandung kemih gue udah ketekan. Ya banyak lah benda-benda lain di sini yang ketekan kan akhirnya karena it's growing gitu. Jadi ya udahlah mari kita operasi gitu. Jadi dikeluarin lah semua sampai uterus sampai ovari, rahim, semua keluar semuanya. Keluar semua. Jadi kemarin USG tuh 2 hari yang lalu kosong. Ngeliat perut, biasa ngeliat perut tuh kan rame terus isiannya ya, nggak pernah enggak operasi tumbuh lagi operasi tumbuh. Kosong kemarin ngeliat perut. Jadi rahim diangkat. Pokoknya kalau gue nyebutnya onderdil perempuan angkat semua. Angkat semuanya. Wow. Terakhir kemana sakitnya? Kan lo bilang you've been dealing with the pain quite long. 20 tahun lebih. Tapi sampai sakit katanya pecah tumornya di dalam perut. Sakit what kind of pain? Di bagian mana Mel? Gue udah nggak tahu lagi. Jadi gue tuh itu kejadiannya jam 2 apa jam 3 pagi gitu. Dan gue kan tinggal sendiri ya gitu. Gue jam 2 jam 3 pagi tiba-tiba kok gue nggak bisa
nggak bisa ngelurusin badan, nggak bisa nekuk badan, nggak bisa kayak kita mau tidur tuh kanan kiri gitu tuh jam 2 jam 3 pagi gitu. Terus susah payah tuh kayak gue nggak tahu kayak digebukin kali ya di perut sama disilet barengan kali ya gitu ya. Gue berdiri dan ternyata the only position yang gue nyaman adalah pada saat gue berdiri. Jadi gue berdiri lah tuh sampai pagi. Berdiri gitu. Ya terus gue mau jam 3 pagi mau nelfon siapa juga gitu kan. Berdiri karena itu udah paling nyaman. Ya that's it. Sorry, were you bleeding? Pendarahan nggak? Waktu itu lagi kayaknya waktu itu lagi ya deh. Gue mostly emang bleeding mulu soalnya kan. Mostly kayaknya waktu itu iya. So most of your days lo tuh bleeding? Bleeding, migraine, everything. Mel, let's go back a little bit deh. Jadi ini started pointnya sakit lo ini dari usia lo berapa, Mel? Awal-awal lo dapat menstruasi? Gue operasi pertama aja tuh SMA atau masuk kuliah gitu. Itu udah operasi pertama kayak kemarin. Itu operasi miom atau kayak kista gitu? Itu kalau nggak salah, itu udah banyak banget ya lupa. Kalau nggak salah yang pertama itu kista rahim. Kista rahim. Jadi waktu lo teenagers, apa yang lo rasain? Maksudnya kita menstruasi, sakit di hari pertama, hari kedua, itu kan common ya? Pertama itu yang gue inget dulu sakitnya tuh kalau kita, lo tau gak sih kalau kram? Kram kan jari gitu, lo harus pisahin. Betul. Nah gue inget tuh ada posisi di mana tiba-tiba badan gue kram badan, dan itu tuh harus ditahan supaya nggak kayak ketarik gimana ya kalau kram gitu. Itu tuh awalnya gue inget banget tuh dulu. Dan sejak itu ya udahlah. Menstrual juga isinya kan kadang-kadang kita ada yang darah segar, ada yang clumping, ada yang gumpalan darah ya. Ada yang gumpalan tapi bisa jadi darah, ada yang benar-benar kayak hati ayam, yang kayak gitu. Ada yang darah seger. Ada yang darah seger. Nah, gue tuh kadang-kadang udah, nah jeleknya juga gue pembekuan darah gue tinggi, pembekuan gue tinggi. Makanya kayak kemarin gue di discharge sama rumah sakit. Gue sekali-sekalinya nangis kemarin di rumah sakit tuh pas saat gue begging sama dokter untuk jangan infus gue lagi. Kenapa? Gue nggak takut jarum, but it hurts like hell. Yang pakai jarum gede-gede kan kanan kiri. Udah akhirnya gue di discharge karena gue udah collapse kanan kiri. Udah bengkak semua. Udah nggak bisa diapa-apain. Nah, pembekuan itu membuat kalau lo diinfus, lo ditusuk kan otomatis ada darah dikit tuh. Darahnya beku langsung ngalangin si selang. Jadi kan selang nggak bisa gitu. Jadi udah nyampe tahap itu. Itu sakit banget karena waktu gue COVID gue ingat banget. Itu gue sampai bengkak. Itu namanya diinfus. Sakitnya nyari pembuluh darah kalau udah bengkak ditusuk lagi. Gokil sih. Itu 8 kali gue kanan kiri 8 kali. Itu gue udah begging, tolong, gue nangisnya tuh di situ, bukan pas operasi. Tolong jangan infus gue lagi. Akhirnya adek gue lihat, udah deh mbak nggak usah. Terus nggak usah. Akhirnya di iniin cek sama dokter, oke, kita boleh coba taken oral aja. Jadi pada saat dulu awal menstruasi pun memang udah bermasalah ya Mel? Yes. Udah operasi dan segala macam. Dan kamu bilang kamu bleeding cukup panjang. Jadi kalau kamu menstruasi orang kan bisa 3-4 hari, mostly 7 days. Lu berapa lama kalau mens? Kadang 2 hari, kadang 8 bulan, suka-suka dia aja. Suka-suka dia muter lagi gimana. 8 bulan Mel? Yep. Karena gue lagi tur, ya kadang waktu orasi gitu sambil darah terus tuh? Jadi lu tiap hari pakai pembalut? Iya, sampai lengket-lengket, sampai luka kadang. Sampai luka kan, karena lembab? Luka, lembab, which is itu kan akan sangat jelek untuk cervix ya. Cervix itu nggak bisa lembab, harus terus seger gitu kan. Itu gue bermasalah banyak sekali dengan pembalut, gue tuh pembalut yang belum zamannya celana, tapi kan pembalut ada yang Nightwing, ada yang apa. Gue tuh sehari bisa kadang pakai 2 bungkus, 3 bungkus. Itu dan itu juga gue double gitu, maksudnya gue. Dan gimana lo ngelakuin aktivitas? I mean like you are pretty active. Nyanyi juga bukan nyanyi yang slow lagunya, lu yang teriak-teriak. Dan saat lo neken kan, itu kan otot rahim lo juga ikut menekan. Gimana you do those kind of activities? Setelah 20 tahun lo pasti tahun kedua, tahun ketiga aja udah learn the trick sih akhirnya. Gue tau kapan gue harus hang on gitu kan, stop dulu atau apapun ya. Gue opsinya tuh nyampe, gue lupa lah tahun keberapa gitu ya. Opsinya terus gue mau ngapain? Terus gue di kamar. Does it solve anything? Gue nggak mau ngapain juga. It doesn't solve anything. Walaupun mungkin gue punya hak dan semua orang akan memaklumi kalau gue diem, nangis gitu. Tapi itu siapa? Hidup jalan, tukang PLN lagi, tagihan listrik, lo masih bayar juga gitu kan. So ya, might as well just move. Mau apa lagi? Opsinya apa gitu? Gue bertanya sama orang terus opsi jenius dari lu apa? Nggak ada kan? Life must go on juga. Life must go on. Berarti sekarang keadaannya rahim diangkat. Berarti nggak bisa punya anak dong for the rest of your life. How you
Shocking. Jadi tahun gue lupa operasi keberapa itu memang udah dibilang IV pun tabung pun gue nggak boleh. Memang dari dulu karena kasarnya tabungnya nggak ada. Rumahnya kan emang nggak available lah gitu rumahnya gitu. I was okay. I thought I was okay. Mungkin tuh kalimat yang lebih benar ya. I thought I was okay. Waktu gue tuh sempet tuh latihan di cermin gitu. Wah ntar kalau adik gue, I wrote a book about this gitu. Kalau adik gue hamil pasti nikah tuh, gue mau reaksi kayak apa ya? Gue latihan tuh depan kaca. Ya bener, gitu, karena pas sampai lo akan denger berita itu, Kak aku hamil gitu ya. Gue I learned that. Melatih lah gitu kan. The moment pertama kali dia ngabarin si Kristi hamil tuh gue lagi nyetir, gue ingat banget Fatmawati macet gitu apa-apa gitu. Reaksi gue adalah semua latihan itu nggak berfungsi. Ya gue coba Cici, iya telepon lagi deh, baterai kakak habis atau apa. Waktu itu gue beralasan deh nggak ada signal Padahal apa-apa. sebenarnya. And I crashed. Pada saat gue memastikan pada saat anaknya lahir, gue tur. Ngeselin ya, Tuhan selalu punya ini cara beda ya. Tiba-tiba dia 3 minggu sebelumnya udah melahirkan. Terus gue lagi nemenin dia, jadi yang nemenin dia lahiran gue. Lu. It broke me. Pastilah. Nah sekarang orang sekuat lo loh. Yes, ternyata latihan tuh Nggak bisa ya. nggak bisa. Nah, gue kemarin itu operasi nunggu adik gue yang kedua nikah. Si Adrian nikah tanggal 17, gue operasi tanggal 20. Jadi gue nunggu dia udah lo nikah dulu. I wanna be there walaupun dengan perut gue kayak galon gitu kan. Dah. Then ya sekarang gue lagi prepare that news will come again, right? Nah, masalahnya that news akan come bersamaan dengan gini, orang dulu masih bisa bilang nggak bisa IV segala macam, rahim ada, orang masih bilang Tuhan pasti bisa bikin mujizat. Sekarang rumahnya udah diangkat. Ya. Nah, gue baru menerima berita ini belum bener, maksudnya bener-bener ngelihat di that screen belum ada 48 jam. Gue masih pelan-pelan tuh ngedigest. Tadi pagi nggak ada apa-apa gue nangis. So, gue cukup bolot kadang gitu. This news will come to my head in couple of days sih kayaknya. Karena orang nggak bisa lagi bilang pasti ada mujizat. No, it doesn't. So we'll see what happen. But I'll be fine. At the end of the day, gue selalu tahu I'll be fine. Masih banyak yang bisa gue syukurin dari gue soalnya. True. Tapi lu sebetulnya jenis perempuan yang memang pengen punya anak atau enggak? Kan ada perempuan yang memang tidak mau punya anak. Gue sekarang punya, dari dulu gue nggak suka anak kecil. Gue juga waktu sebelum punya anak juga nggak suka anak kecil sih. Sekarang gue ternyata tahu, mungkin karena gue dari dulu udah tahu kondisi gue begini. Alam bawah sadar gue bikin gue percaya bahwa no, I don't like kids, I don't need kids. Tapi kalau harusnya itu benar, ngelihat itu kan gue harusnya nggak kaget ya, harusnya malah lega gitu. So, tapi justru pada saat ternyata Tuhan angkat tempat di beneran gitu, gue shock. Rasanya beda ya. Beda. Gimana caranya untuk bisa kasih this hard fact kepada calon suami kamu? Karena kan tidak semua, you can deal with this karena this is your body, this is your destiny. Tapi tidak semua laki-laki bisa menerima bahwa aku akan punya istri dan kita nggak bisa punya anak. Dulu gue udah 2 kali nikah. Selamanya karena gue dari SMA udah begini, mereka tahu kondisinya. Tapi ternyata mungkin mereka juga nggak ready for the real situation. Nah yang sekarang gue biarin dia mengetahui semua proses operasi. Jadi pas gue operasi gue minta adik gue kirimin foto rahim yang dikeluarin apa segala macam. So you know, if you wanna go now. Nggak apa-apa. Gue respect loh. Gue lebih respect sama orang yang kayak gitu kan. Karena dari kan depan orang beda-beda. Kayak itu hak mereka gitu. Jadi it's okay. Nah yang sekarang ini gue dating sama yang udah punya anak. Gitu. Yang udah punya anak, dia tahu rasanya punya anak, dan dia memang not looking for. Kalau yang sebelum-sebelum kan emang mereka belum punya anak, dari punya anak pertama gitu. Yang ini you have kids, anak perempuan pula, jadi ya if you want it, kalau lo nggak bisa deal with ini, it's very okay, but please be a gentleman, say it to my face sekarang. Ya dong, daripada lo guenya udah punya ekspektasi ya. He was okay with that. Pasti butuh waktu untuk digest juga. Tapi this is a very long friend yang tahu juga dari dulu kondisinya gimana. Biarin aja, biar dia decide. Tapi you're longing to have a partner to get married again. Of course.
Gue tipe orang yang suka diskusi, gue tipe orang yang you need a suka friend ya. iya, yang partners in crime, yang gitu-gitu kan. Gue of course, tapi apa ya, kalau dulu kita punya tipe lo kayak apa sih, kita punya skala prioritas panjang, sendiri. lebar. Sekarang beda nih, apa yang mesti lebih penting ternyata ini. Ember. Yang lebih penting Makin ini. tua makin gitu ya, Mel. Oh, yang lebih penting ini, yang harus ada nomor satu ternyata ini, bukan ini gitu. Tapi Jadi lu kan alpha banget ya. For a female, you're quite alpha. You're quite dominant. Is it hard for a man to have a partnership with you? that's the thing. Dulu kesalahan gue di 2 pernikahan pertama adalah gue merubah diri gue menjadi orang yang oh ini harusnya perempuan begini. Sekarang gue ya ini gue. Emang salah ya, mungkin dulu gue salah juga sehingga orang juga ih lo nggak gini Mel dulunya gitu kan. Gue merubah diri gue untuk ini kayaknya harus gini nih gue, kayaknya harus gini. Akhirnya I'm not being myself. Adjust pasti kita ada. Pasti. Cuman gue benar-benar dulu merubah diri gue untuk ini perempuan harusnya gini, kalian ini harusnya gini. I lost myself. Gue 2 kali cerai tuh gue take a long time untuk sendiri dulu. Gue benar-benar yang what's my favorite color, gue benar-benar memperkenalkan diri gue sendiri lagi dulu. Nah sekarang yang gue bawa adalah diri gue yang itu. Like just the way Melanie Subono Iya, is. ini gue. Oke. Ini gue. Right. Tapi nggak ada traumatik untuk menikah. No. Trauma enggak? Beres. I'm a badass. Dengan segala apa. Ini biopsinya belum keluar kan, Mel? Belum. Takut nggak? No. Kan maksudnya there's possibility, knock on wood. Iya kan gue yang lalu juga ini kan serviksnya naik apa segala macam. So, Sorry, is it cancer? yang pernah waktu itu memang 6 HPV-nya naik, udah lampu merah, tapi gue langsung treatment herbal apa segala macam. Turun Makanya lagi. pada saat gue masih bisa regularly cek, kemarin tuh salahnya cuma itu sih, gue hampir 2 tahun gak ngecek karena Tapi udah belum gua tahu. menuju ke kanker, tapi belum kanker dong, Mel. Kalau baru tumor udah underway. hidup kan jatuhnya sama ya gitu. So tumor ganas atau tumor hidup kan sama jatuhnya. Oke, orang kalau sakit dan sakitnya cukup parah and it's quite long time, yang ditakutin pasti apa lagi sih? Gue cuma takut rumah harapan dan anak bulu gue nggak terurus. Yang orang takutin biasanya kan meninggal. Gue nggak takut meninggal sih. Pernah takut nggak dengan yang namanya kematian? Enggak. First of all, gue udah sakit tuh 20 sekian tahun. Gue memang treat every day like my last day. Gue nggak pernah menahan diri gue untuk ngomong sorry atau sayang atau kangen atau apapun. I do whatever I want this minute. Kedua, kita dijanjiin itu kan ya. That actually death is Yeah, it's one thing it's a for blessing. sure. Iya, one thing for Yeah. sure. Dan enggak, gue sama sekali enggak. Gue cuman kepikiran, apalagi yang belum gue prepare ya. Apalagi ini udah terurus, sekarang rumah harapan. But bukan ya, gue nggak mau orang nangkep ini salah gitu ya. I'm ready anytime kok. Really, gue enjoy my life every day. Every day, mulai dari guenya dengan kegilaan gue, dengan gue bermusik, gue speak up atau gue ngasih makan orang, gue tuh nggak pernah nunggu besok. You just Like I do it see today. cats over here, gue lagi nggak bawa makanan, gue bisa sampai rumah ambil cat food, gue balik. I don't delay things. Okay. Gue nggak pernah, ya ntar besok kali sempet ya gitu. I'm ready, anytime, karena we'll get there, right? Kita dulu waktu kecil taunya orang meninggal umur 80, 90 Benar. orang. Sekarang jantung. nggak juga. Oh, enggak. Muda-muda banyak yang juga Asli. meninggal. Lo tuh kan kecil anak orang kaya ya, Mel? Ya. Gue tuh selalu look up to you, gila. I wish gue tuh Melanie Subono, anaknya Papa Adri. I mean like you got everything in life. Tapi tiba-tiba saat lo besar, lo ternyata tumbuh justru jadi orang yang very independent gitu loh. Semua anak Subono, Semuanya. semua. Karena bapak gue selalu bilang, ini kaya, ini punya gue, lo mau lo cari. Enak aja, gue kerjanya kerja keras. Ya. I hated that before. Ya. Tapi sekarang pada saat teman-teman kita banyak yang nggak tahu mesti ngapain, lagi susah. Anak Subono, puji Tuhan tahu kapan mesti ngelamar kerjaan, even kapan mesti ngapain, we'll do it. Karena banyak anak orang kaya akhirnya kan it's hard for them to survive when they growing up, right? Bapak gue mentreat duit dia adalah duit dia. Rumah gue. Lo mau cari, kurang gue tambahin. Oke. Lo butuh modal usaha gue ini, kapan? Lo berapa bulan mau bayar balik? Dihitung. Ya. Buset, mau nyicil dari papa berapa? And it's good. Today I can say it's good. Terima kasih untuk papa yang seperti Iya, itu. papa mama tuh yang bener-bener yang dulu kita just split Sebel, banget gitu. iya. But now teman-teman kita kayak gimana, gue puji Tuhan survive. Dan anak Subono grow untuk nggak malu. Ya udah, gue lagi nggak punya duit, ya gue makan di warteg besok, susah amat hidup lo. Wow. Untuk menutup vlog kita, Mel, how's your relationship with God right now? Dengan lu kecil dikasih berkat
jadi anaknya Adri Subono, orang mau nonton konser harus beli tiket Ibu Dibio, lu mah anytime bapak lu bisa kasih kan. And then lu harus dealing Which dengan is gue gak pernah nonton konsernya satu kali pun. Kerja Karena di sibuk. belakang. Lu sibuk kan? Kamu di sini mau kerja apa mau nonton konser katanya gitu. What was it? Liaison officer, LO. No, nama Java Music Indo. Java Music. Bokap milih, lo mau jadi pekerja apa mau nonton? Nonton sana keluar, jangan ada di backstage. Java Music Indo, saudara-saudara. Ada. Ya. And then 20 tahun dikasih tantangan tes sama Tuhan, it's not easy. Dan sekarang rahimmu diangkat sebagai seorang perempuan, lo nggak bisa punya keturunan. How is your relationship with God? Buat gue, Tuhan itu paling sombong pas lagi nyiptain Indonesia dan perempuan. Dan Why? buat gue Tuhan itu lagi sombong banget pas lagi nyiptain gue dan nyiptain gue jadi orang Indonesia dan gue jadi perempuan. Oh, why has I'm one to of be his I'm one of his best creation. Nice. Gila, itu lagi sombong-sombongnya sekali pada saat dua blessing terbesar yang gue punya. Itu gue menjadi orang Indonesia dan terlahir perempuan. Gue punya deklarasi hak asasi wanita pertama di dunia, gue punya Mazmur 23 dan gue punya lambang negara gede. That's kesombongan Tuhan dan itu dikasih ke gue semuanya. Padahal lo akhirnya menjadi perempuan yang mungkin secara takdir lo tidak akan pernah bisa punya anak. Tapi lo bilang justru you're the best creation that God I ever have made. thousands of kids dalam bentuk tanaman, manusia, anak bulu, or probably kalau everything is, kalau bapak gue manjain gue Ya. with all the money, atau gue gak pernah dikasih sakit ini, pokoknya semuanya perfect, probably gue akan menjadi like most of our friends. I will never open my eyes out there. So no complain. Saat Tuhan ambil itu rahim yang harusnya itu produce your Sad future tapi kids. komplain nggak? Sad yes, but Ya complain. pasti lah gue manusia, Iya. tapi komplain nggak? Gila, dia lagi cocky banget asli pasti pengen gue tuh. Thank you. Mazmur 23 tuh Tuhan adalah gembalaku ya. Yep. The Lord is my Akan shepherd. pernah kekurangan Yeah, aku ya. the Lord is my shepherd. So I walk with Him. Gue sebagai perempuan, tiap kali ngucap doa, mungkin I'm not the person who go to church Yeah, every week or yeah. something. Menurut gue church adalah pelambangan. Gue melaksanakan firman dia Exactly, gitu. yeah. Orang yang paling banyak ngata-ngatain atau ngomongin gue tuh kadang-kadang ada dalam gereja segala macam. So I do what He said Ya. di Indonesia. That's all. Hidup lo berbuah, orang bisa nikmatin buahnya. Yep. Thank you ya Mel. Sama-sama. Sehat selalu ya. Terima kasih, selalu menginspirasi, sehat selalu, panjang umur, panjang umur, Amin. panjang umur. Thanks guys, 1, 2, 3 jawab semuanya, pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye, God bless you.